Sebelah kanan ini adalah hasil rekap bulanan untuk kehadiran siswa setiap harinya yang dilakukan melalui Google Form. Bapak Ibu bisa lihat di sini tanggalnya dari mulai saya mengabsen bulan Juli sampai bulan Agustus. Rekapnya ada di sebelah kanan. Ini akan berlangsung secara otomatis. Kita ambil contoh misalnya seorang siswa yang bernama Dede. Dede di sini statusnya hadir. Kita lihat pada rekapan juga pada tanggal 3 Agustus juga statusnya hadir, sama ya, hadir. Nah, seandainya siswa yang bernama Dede pada tanggal 3 Agustus itu melakukan absensi dengan memberikan keterangan sakit, ya di sini kita ganti misalnya dengan kata sakit. Nah, maka nanti di sini ya ketika sakitnya ini sudah di-enter, maka di sini pada keterangan rekap ini sudah otomatis dia menjadi sakit. Jadi otomatis. Kita kembalikan lagi undo. Kemudian lagi ada contoh lain misalnya Citra. Hadir. Di sini ada nama Citra juga hadir ya. Kalau Citra ini misalnya memberi keterangan izin, nah seperti itu kita enter, maka otomatis Citra di sini menjadi izin. Ya, kita unduh saja lagi. Nah, seandainya sekarang ada yang tidak mengabsen, contoh siswa bernama Dita ya. Ini Raudita saya hapus. Misalnya dia tidak mengabsen pada tanggal 3. Bagaimana nanti pada rekapannya? Kita hapus ya, di sini kita hapus baris. Nah, anggap Dita tidak melaksanakan absensi. Maka pada rekapannya Dita itu langsung dinyatakan alfa atau tanpa keterangan. Nah, kalau Bapak Ibu berminat untuk membuat rekap seperti ini, rekap bulanan tanpa harus mengedit tiap hari, cukup satu rumus untuk berbulan-bulan atau satu semester. Silahkan klik subscribe, like, and share kepada teman-teman biar bermanfaat juga buat teman-teman Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, kita mulai saja bagaimana cara membuat absen harian yang secara otomatis akan direkap menjadi rekap bulanan atau semesteran atau mungkin tahunan. Baik, langkah yang pertama silakan Bapak Ibu buka drive Bapak Ibu. Di sini saya memiliki sebuah form yang sudah jadi dengan nama absensi siswa kelas 12 IPS 4. Silakan apabila Bapak Ibu mengajar di SD atau di SMP atau di SMK, silakan sesuaikan dengan kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Saya ambil contoh adalah kelas 12 SMA. Di sini saya tidak akan mengulang bagaimana cara membuat judul form, kemudian menampilkan nama-nama kelas, nama siswa, dan lain sebagainya. Ini sudah pernah saya buatkan di tutorial sebelumnya tentang cara membuat absen online. Nah, di sini saya akan langsung saja membuat sebuah pratinjau agar nanti respon di sini bisa terisi dengan absensi siswa. Saya gunakan kelas 12 IPS 4. Saya ambil contoh misalkan satu nama Akmal hadir. Ya, cukup sekian. Sekarang kita lihat di respon yang jumlahnya ada 7. Saya barusan membuat 7 respon dengan mengambil nama secara acak. Nah, sekarang dengan 7 respon ini kita buat sekarang tampilannya menjadi bentuk spreadsheet atau Excel-nya Google ya. Nah, biasanya kan langsung di sini karena saya pernah membuat spreadsheet sebelumnya. Saya ingin mengganti nama spreadsheet dengan nama yang lain ya. Kita ambil di sini saja. Sebetulnya sama saja, kita buat spreadsheet baru dengan nama misalkan respon
bulanan. Kemudian kita buat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada kapan siswa absen, kemudian kelas, nama, dan keterangan. Ya, ini sama seperti yang kita buat di dalam pertanyaan, yaitu ada kelas, kemudian nama, kemudian keterangan, dan tanggal absensi. Nah, selanjutnya sheet respon kita ganti dulu namanya dengan nama misalkan respon ya. Nah, itu. Enter. Sekarang kita buat tambahan kolom yang sebelah kanan, yaitu pada kolom E dan kolom F. Kita menambahkan judul baru, yaitu tanggal absen. Ya, caranya kita klik di sini, kemudian kita copy saja rumus yang ada di sini. Kita blok. Ya, kita copy, kemudian kita paste di sini ya, kita tempel. Nah, seperti itu, maka nanti otomatis tanggal-tanggal pada saat siswa absensi, yaitu tanggal 8, hari ini saya buat video, itu akan muncul otomatis di sini. Nanti untuk rumus yang panjang ini saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Silahkan Bapak Ibu yang membutuhkan bisa mendownloadnya. Selanjutnya untuk kolom F, di sini F1 kita isi dengan rumus absensi siswa ya. Rumusnya yang bagian kedua ini kita copy, lalu kita klik di sini, kita paste tempel ya. Maka akan muncul nama siswa dan tanggal absensinya. Ini nanti yang akan digunakan untuk pembuatan rekap bulanan. Ya, jadi Akmal tanggal 8, Arum tanggal 8, dan seterusnya. Satu lagi pada kolom G. Pada kolom G silakan isi dengan keterangan siswanya itu hadir, sakit, atau izin ya. Caranya tinggal rumus ini kita blok saja. Kemudian copy. Di sini nanti klik kanan tempel ya, maka akan tercantum langsung hadir sama seperti yang ada di kolom D ya. Tanggal absen sama seperti yang ada di kolom A ya, sama. Nah, nanti bagian F dan G ini akan kita gunakan pada saat membuat rekap bulanan. Oke, masalah judul di sini tanggal absensi, silahkan Bapak Ibu ketik sendirilah. Misalnya di sini mau diganti tanggal absensinya sama kalimat apa, terserah ya. Kemudian juga absensi siswa, kalimatnya mau diganti di sini silahkan, mau diganti pakai kalimat apa terserah. Demikian juga untuk judul keterangan, silahkan diganti sendiri. Nah, ini untuk bagian yang pertama pada sheet respon. Sekarang kita tambahkan sheet yang kedua dengan cara klik tambahkan sheet. Nah, seperti ini. Ini kita ganti nama dengan rekap ya, rekap bulanan, udah rekap aja lah. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu buat format seperti begini, rekap bulanan absensi siswa, kemudian nomor, nama siswa, tanggal absensi, dan seterusnya. Nah, di sini tanggal saya tetapkan saja dari mulai tanggal saya membuat sekarang ya, tanggal 8 bulan 8. Formatnya DMM saja biar tidak terlalu panjang, karena kita merekap absennya selama 1 bulan, berarti 30 hari ke kanan ya, otomatis ini akan panjang nanti ya. Kita tarik seandainya sampai tanggal 30, nah itu berapa panjang ya, jadi cukup DD dan MM saja ya. Kita kecilkan seperti ini kira-kira. Ini kita gabungkan ya. Nah, ini juga sama, kita gabungkan, kemudian kita simpan di tengah-tengah dan center. Ini juga sama, kita gabungkan buat tengah-tengah dan center ya. Selanjutnya silahkan dipakai border seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira ya Bapak dan Ibu.
Untuk tanggal silahkan menyesuaikan sendiri, karena di sini kalau sampai tanggal 31 ke kanan panjang ya, jadi nanti posisinya harus landscape. Ya, kita isi dengan nomor seperti biasa ya, 1, 2 dan seterusnya. Kita simpan di tengah-tengah. Untuk nama kita ambil dari database siswa. Biasanya setiap sekolah sudah ada nama ya, di sini Azura, kemudian dan seterusnya lah. Saya ambil segini aja, nggak usah banyak-banyak. Kita copy lalu kita paste di sini ya. Nah, seperti ini kira-kira ya hasilnya. Jadi nama ini akan sama seperti nama yang ada pada format absensi siswa ya, Azura, Akmal, Alfiandi, kemudian Azura, Akmal dan seterusnya. Nah, untuk pengisian rekap di sini kita isi rekap untuk nama Azura pada tanggal 8 ya, dengan melihat dari respon ini. Caranya adalah di sini kita kopikan rumus yang keempat, adalah rumus rekap ya. Ini kita blok, kemudian kita copy. Nah, di sini kita paste tempel ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi alfa di sini B4. B4 itu berarti posisi nama siswa yang bernama Azura B4 ya. Kemudian tanggal 8 itu di sini. Jadi melihat tanggal dengan format DDMM C3. Jadi C3 itu pada tanggal 8. Nanti kalau rumus ini kita tarik ke kanan atau ke bawah, dia akan mengikuti otomatis. Ya, ini kenapa pakai string pada angka 3-nya, artinya baris 3 itu dikunci, hanya kolom saja yang berubah-ubah. Jadi nanti ketika ditarik ke kanan maka pindah menjadi D3, E3 dan seterusnya. Kemudian pada bagian nama, kenapa kolom B yang dikunci? Nah, jadi 4 row itu tidak dikunci. Angka 4 merupakan angka row tidak dikunci. Karena nanti kalau ditarik ke bawah itu namanya akan berubah-ubah. Jadi pada saat di sini B4, ketika ditarik ke bawah nanti menjadi B5 si Akmal, kemudian B6 si Alfiandi dan seterusnya. Nah, setelah begini kita copy saja langsung. Ya, kita copy ke bawah. Nah, seperti ini, kita copy ke kanan. Nah, seperti itu ya. Kenapa ini tanggal 9 dan seterusnya alfa? Karena belum ada yang melakukan absensi. Nah, kita lihat ini adalah yang dilakukan pada siswa yang saya ambil sampel tadi. Ya, jadi di sini Akmal hadir, Alfiandi hadir, Arum hadir, sakit hadir izin. Jadi saya hanya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi hanya mengambil sampel 7 nama siswa seperti di sini. Kita lihat ada 7 respon ya, jadi situ. Nah, kalau ada siswa yang tidak mengabsen berarti posisinya dia sama dengan alfa. Untuk tanggal 9 ke arah kanan ini belum ada absensi, maka semuanya posisinya alfa. Nah, ini untuk langkah yang kedua sudah selesai. Langkah selanjutnya kita tentukan sekarang warna ya. Jadi kalau misalnya hadir warnanya biru, kalau sakit misalnya orange dan seterusnya. Kita blok dulu rank atau daerah yang akan diberi warna. Jadi kita tentukan dari awal abjad, dari awal bulan sampai akhir ya. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian pilih ke bawah scroll format bersyarat. Nah, di sini rentangnya sudah kita blok. Di sini aturan selnya jangan kosong tetapi teks berisi. Nah, berisi kalimat, yaitu kalimatnya hadir. Kalau hadir, ini filenya jangan ada, no saja. Kemudian warna fontnya kita birukan saja, kemudian tebal. Ya, kita lihat sini sudah muncul ya. Nah, seperti itu, selesai. Sekarang kita tambahkan lagi aturan baru. Rentangnya masih yang tadi, aturannya juga jangan kosong. Kalau sekarang ada kalimat sakit. Kalau sakit berarti kita ini
fill selnya jangan diisi, tidak ada saja, jadi warna kotak ini kosong ya. Kemudian di sininya sakit misalnya orange atau coklat ya, kita kasih tebal. Kemudian kita selesai, sudah muncul sakit. Tambahkan lagi aturannya sama seperti yang tadi, misalnya izin. Ini fillnya kosongkan saja. Kalau izin misalkan hijau, kemudian tebal, selesai. Nah, satu lagi yang terakhir adalah kalau dia alpha ya. Kalau alpha di sini juga sama, no fill saja. Kemudian kalau alpha merah ya. Nah, untuk alpha cukup segini aja, nggak usah cetak tebal. Oke, kita selesai. Ya, kita close saja. Aturan bersyaratnya kita klik. Nah, seperti ini hasilnya. Oh ya, ini berarti masih ada fill ya. Kita cabut saja untuk yang ini. Nah, masih ada birunya ya, kita hapus saja. Kita klik, kita edit saja di sininya no fill. Selesai. Close. Nah, seperti itu. Nah, ini langkah yang ketiga sudah selesai, kita membuat rekap siswa. Jadi otomatis nanti kalau misalnya dalam responnya itu si Arum yang tadinya hadir kita ganti menjadi sakit, ya ingat ya, Arum sakit sekarang, kita enter, maka kesini juga sekarang Arum menjadi sakit, ya. Billy sakit tadinya, sekarang kita ganti. Di sini Billy misalnya kita ganti dengan hadir. Enter. Nah, maka ke rekapnya juga Billy hadir berwarna biru. Ya, kemudian misalkan di sini ada yang bernama Cornelia tidak absen pada tanggal 8. Pada tanggal 8 Cornelia tidak absen. Kita hapus, misalnya nggak ada row-nya, kita hapus. Nah, seperti itu. Tidak ada nama Cornelia di sini. Kita lihat rekap, maka Cornelia pada tanggal 8 otomatis alpha. Oke, demikian untuk langkah yang ketiga, pemberian warna. Sekarang yang keempat, kita membuat rekap untuk jumlah hadir, jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alpha. Ya, kita atur dulu biar sama lebarnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita buat dulu bingkainya biar kelihatan rapi dan posisinya tengah-tengah semua. Oke. Sekarang rumusnya gampang ya, tinggal kita buat saja sama dengan kontip kurung buka. Nah, kontip pakai F ya, kurung buka. Nah, jadi kita tentukan dulu rentangnya yang mau dihitung jumlah hadirnya itu dari sini ke sini. Kita blok ya, kita blok dari awal tanggal sampai akhir bulan. Kemudian kita tetapkan bahwa rank tersebut tolong dicetak yang berkata hadir. Nah, gitu ya, kita enter, ternyata tidak ada. Sekarang kita kopikan rumus ininya ke sini, Ctrl V, kita ganti sekarang dengan yang berketerangan sakit. Kita enter juga tidak ada. Kita paste lagi di sini dengan keterangan izin juga tidak ada. Satu lagi di sini dengan keterangan alpha. Ini kayaknya banyak ini. Nah, 7 ya, karena memang di sini alpha semua. Selanjutnya kita blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan sekarang Akmal hadirnya baru 1 ya, karena baru 1 tanggal dia absen. Kemudian Alfiani juga sama. Arum sakitnya 1 dan seterusnya.
Oke, demikian Bapak dan Ibu cara pembuatan rekap absensi bulanan. Selanjutnya tinggal kita download saja ke dalam bentuk Excel. Nanti di Excel kita atur-atur lagi biar formatnya dia menjadi landscape dan tercover semua tanggal dalam satu halaman. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, and share kepada teman-teman sehingga nanti ketika ada video terbaru dari channel ini Bapak Ibu bisa selalu menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.